Malam guys, kita langsung aja lanjut ke ceritanya. Di tengah malam, Li Chun mengantar Yamong ke hotel. Dalam keadaan mabuk, Yamong menariknya ke kamar. Saat Yamong tertidur lelap, tiba-tiba Li Chun menerima kunjungan dari psikiater dokter yang pincang, yang membuat Li Chun sangat tersentuh. Tak lama setelah yang pincang pergi, Yamong bertanya tentang hasil percakapan mereka. Ia berharap Li Chun dapat membuka dirinya sepenuhnya dan bahwa ia akan selalu menjadi wanita di belakangnya. Keesokan paginya, Li Chun mengatakan ke neneknya bahwa dia akan menemui ibunya di Chiangpei. Untuk merayakan ulang tahun Li Chun, Yamong ingin mencoba membuat kue untuknya. Sambil menatap salju, Yamong mengambil foto dan memposting di media sosial. Fong Yang diam-diam merekam video dan kirim ke Li Chun yang tersenyum langsung membalas pesan Yamong. Li Chun awalnya ingin mengirim pesan ke Yamong untuk memberitahu bahwa ia akan pergi ke Chiangpei, tetapi dia menghapusnya lagi. Li Chun mematikan ponselnya selama di rumah sakit. Yamong mengetahui dari Chiao Mau bahwa dia telah pergi ke Chiangpei untuk mendonorkan sumsum tulang belakang. Yamong patah hati tidak bisa menghubunginya dan langsung ke rumah sakit Chiangpei sendirian. Tak lama kemudian, Li Chun tersadar melihat bahwa panggilan tak terjawab dari Yamong. Dia segera telepon balik. Liling Pai, ibu Li Chun tak merasa bersalah terhadap Li Chun dan hanya memberi sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah. Li Chun tidak menerima kartu bank dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Ketika Li Chun kembali ke Ningsu sendirian, untungnya ia muncul dan menjadi secercah cahaya menerangi kabut di hatinya. Setelah kembali ke rumah, Yamong merayakan ulang tahun Li Chunyi. Li Chunyi menyatakan cinta kepada Yamong, tetapi Yamong terdiam dan berharap Li Chunyi akan mempertimbangkan dengan matang apakah ia menyukainya atau hanya tegar oleh perasaannya. Li Chunyi memberitahu neneknya bahwa ia ingin mencoba pacaran dengan Yamong. Neneknya sangat sedang mendengarnya. Kemudian, Li Chunyi pergi menemui Yamong. Saat keduanya sedang berbicara, Yamong menerima paket kiriman dari Chiangpei. Di dalam paket tersebut terisi foto-foto Yamong dan Kuo Kai berdua di masa lalu membuat Li Chun sedikit cemburu. Yamong ditemani Li Chun ke pasar bunga ketika melihat seorang pria gemuk mengenakan cincin yang sama dengan lirik ibunya yang hilang. Ia segera mengejarnya, tetapi si pria gendut itu menyadari niatnya dan memanggil anak buahnya untuk mengepung mereka. Li Chun berdiri di depan Yamong dan tak terhindarkan menderita beberapa luka. Untungnya Cheng Kailan dan polisi tiba tepat waktu. Melihat suasana hati Yamong yang sedih, Li Chun mengeluarkan permen dari sakunya. Yamong menceritakan dia tak mengerti mengapa ibunya bunuh diri. Mendengarkan kata-kata Li Chun, suasana hatinya langsung membaik. Menjelang malam tahun baru untuk mempererat hubungan antara Li Chun dan Yamong, nenek ia mengumpulkan teman-teman mengatur agar Li Chun menghabiskan tahun baru di rumah keluarga Yamong. Ketiga bibinya Yamong menuai kritik Li Chun mempertanyakan latar belakang pekerjaan dan keluarga, membuat Li Chun merasa rendah diri yang dianggap tidak pantas bersama Yamong. Yamong mengirim pesan ke Li Chun dengan marah menyatakan bahwa dia telah berjalan 99 langkah, tetapi dia tidak berani melangkah di langkah terakhir. Mendengar pesan Yamong, Li Chun menangis dan tidak membalas pesan Yamong. Neneknya mengetahui bahwa Dr. Kao berkencan dengan Yamong dan ia marah karena Li Chun tidak berani melangkah. Li Chun juga agak kesal. Cheng Kailan dan Feng Yang bingung dengan soal matematika dan meminta bantuan Li Chun sengaja memanggilnya ke restoran tempat Yamong berada. Li Chun melihat Dr. Kao sedang pamer kepada Yamong. Li Chun sengaja naik ke panggung untuk menarik perhatian Yamong. Namun Yamong masih belum memaafkannya. Keesokan paginya, Li Chun mendengar Yamong akan pergi ke pantai, lalu dia bergegas ke pantai tempat Yamong akan pergi. Tiba-tiba, Yamong muncul di belakangnya dan ia memberanikan diri untuk menyatakan cintanya. Yamong berinisiatif untuk mengungkapkan kisah cintanya kepada Li Chun bahwa Kuo Kai adalah salah satu dari 3 mantan pacarnya. Dan kenyataannya, Li Chun dan Kuo Kai adalah teman sekelas. Setelah Yamong menceritakan semuanya, dia merasa sedikit cemburu. Ketika Yamong bertanya tentang hubungan masa lalunya, Li Chun mengaku bahwa dia menjaring hubungan palsu dengan Jiang Lusi. Gitu aja guys episode ini, bye.